Suara TKI, oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke, kali ini guys, Suara TKI mempunyai postingan yang dilansir dari Paisalsoh, yang mana mungkin teman-teman tahu ya, berita ini sebenarnya dari dulu juga pernah diupload ya. Cuman ini setelah sidang Mbak TKW ini, yaitu bernama Mbak Pujianti ya. Mbak Pujianti ini sudah dinyatakan bersalah dan divonis 1 tahun penjara guys. Padahal menurut kasus-kasus sebelumnya, kalau hal seperti ini biasanya itu sangat berat sekali ya hukumannya. Cuman karena ini Mbak Pujianti ini melakukannya bukan dengan kesengajaan, karena ada hal-hal tertentu sehingga kan dia melakukan hal tersebut. Mau tahu kronologinya? Ayo guys, kita bahas sampai tuntas. Seorang PMI yang bekerja merawat ama di daerah Yilan, Taiwan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara oleh pengadilan Yilan dengan dakwaan melukai leher ama pada bulan Agustus lalu. PMI dengan nama panggilan Puji itu ketika diminta keterangan oleh jaksa mengungkapkan ia melakukan itu merasa kesal karena ama telah menahan paspor dan uang yang akan dipakai untuk membeli tiket pulang. Nah, itu dia majikannya juga ya. Udah tahu paspor itu loh, yang harusnya yang megang kita ini malah ditahan juga. Udah tahu dia juga mau pulang kan. Awalnya pengadilan mendakwa perempuan 31 tahun ini dengan sengaja melakukan rencana hal yang tidak baik terhadap ama. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan selama pemeriksaan, Puji bersikap baik dan mengakui perbuatannya. Puji juga mengaku menyesal atas apa yang telah dilakukannya kepada ama yang berumur 81 tahun. Atas dasar itulah akhirnya jaksa memutuskan hukuman penjara selama 1 tahun. Dan setelah keluar nanti, Puji akan langsung diproses kepulangannya. Dilansir dari Apple Daily News 22 bulan 12 pada peringatan Hari Bapak tanggal 8 Agustus lalu, sekitar pukul 3 dini hari, Puji meminta paspor dan uang tiket kepada amanya, tetapi tidak berhasil. Karena merasa kesal, Puji kemudian menuju dapur dan mengambil yaitu alat yang katanya untuk digunakan untuk menakut-nakuti ama. Seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV, Puji mengarahkan sesuatu ke muka ama untuk menakut-nakuti sambil mengomel. Karena ama tetap tidak memberitahu paspornya di mana, Puji kalap dan mengarahkan sesuatu ke leher ama, dan akhirnya hingga melukai ama dengan sampai lehernya itu cedera ya, yaitu sekitar 9 cm. Setelah itu, Puji mendorong ama menggunakan kursi roda keluar menuju kamar sebelah. Mereka tidak bisa masuk karena tidak mempunyai kuncinya. Kemudian Puji menayangkan kuncinya ke ama. Oh, jadi kemudian Mbak Puji itu menanyakan kuncinya itu kemana gitu. Saat itu ama mengatakan kalau kuncinya ada di lantai 2. Sementara mereka tinggal di lantai 3, Puji kemudian bergegas keluar. Mendengar dan melihat keadaan seperti itu, anaknya ama segera menelpon polisi. Akhirnya Puji dibawa ke kantor polisi untuk diamankan dan dilakukan penyelidikan.
Nah itu dia teman-teman. Jadi ini adalah sidangnya ya, yang dulu kan kasusnya, dan ini sidangnya. Setelah disidang, Mbak Puji ini dinyatakan bersalah. Namun karena dia melakukan halnya tidak dengan kesengajaan ya, karena dia hanya ingin mengambil paspor dan uang untuk beli tiket pulang ya, dia nggak ada kesengajaan untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya jaksa pun meringankan hukumannya ya. Biasanya kasus seperti ini kalau di Taiwan, kalau udah menyangkut seperti ini biasanya sangat berat sekali ya. Itu kalau emang kesengajaan. Tapi ini karena dia tidak ada kesengajaan dan dia hanya ingin meminta yaitu paspor dan uang untuk beli tiketnya untuk pulang ya. Dan dia melakukan itu juga karena terpaksa ya. Akhirnya jaksa juga meringankan dan hanya memvonis 1 tahun penjara. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi saya sarankan kepada teman-teman khususnya yang di sektor informal ya, bekerjalah dengan baik-baik ya, karena segala sesuatunya kita emang sudah bekerja di sini. Jadi kalau emang ada apa-apa mendingan langsung telepon ke pengaduan ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan akhirnya kan seperti ini, sampai di penjara 1 tahun. Coba gimana, kan repot juga. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Randy Saputra, Suara TKI.